Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah ya rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk beribadah, beramal soleh dan menuntut ilmu di malam yang insya Allah berkah ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selalu umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tema kita malam hari ini yaitu tentang keberkahan rezeki dan profesi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Baik, langsung saja kepada guru kita yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Al-Ustaz Muarifin untuk penyampaian materinya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Al-Hadis. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, kajian Rumah Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada host kita Kang Adib yang sekarang lebih berseri-seri, ya, beda 1 bulan yang lalu, ya, mukanya lebih bersinar dan lebih berseri-seri. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan anugerah dan nikmat yang tak terhingga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat wal afiyah.
Sehingga bagian daripada cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut diantaranya adalah dengan memperdalam ilmu agama kita, dengan mengkaji ilmu-ilmu agama Allah. Sebagaimana tadi saya kutip dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya barang siapa yang Allah takdirkan, barang siapa yang Allah menghendaki kepada seseorang itu menjadi orang baik, kata Nabi, maka Allah akan mudahkan orang tersebut mau mengkaji, mendalami, belajar tentang ilmu agama. Sehingga para hadirin jamaah panjenengan semua yang ada, tidak lain kita ini adalah bagian daripada orang yang Allah menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Apa buktinya? Buktinya kita masih mau mendalami, mengkaji, belajar tentang ilmu agama. Meskipun di antara kita sudah ada yang umurnya 40, 45, 50 dan seterusnya, itu tidak menghalangi semangat kita untuk belajar. Hadirin jamaah kajian Rumah Hijrah yang berbahagia, yang kedua, surat Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang akan kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak dari kiamah, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya dari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah as'adakumullah. Tema pada malam hari ini kajian kita adalah keberkahan rezeki dan profesi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah An-Nabawiyah. Perlu kita ketahui bersama yang namanya rezeki. Apa sih rezeki itu, Pak Ustadz? Rezeki itu adalah segala sesuatu, segala hal yang bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Baik sesuatu itu berupa materi, makanan, harta benda, uang, tanah, dan lain sebagainya. Maupun yang berupa non-materi, kesehatan, ilmu pengetahuan, ketenangan jiwa, kesabaran, keredoan, ketaatan, dan lain-lain sebagainya dianugerahkan oleh Allah kepada masing-masing di antara kita. Jadi rezeki itu hakikatnya adalah semua pemberian yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang dimana pemberian atau anugerah itu bermanfaat untuk kita dan bisa kita manfaatkan dengan baik. Itu adalah hakikat daripada
rezeki. Kemudian tadi sudah kita ulaskan rezeki tentunya secara global garis besar terbagi menjadi dua. Ada rezeki itu adalah rezeki yang materi, rezeki yang bisa dilihat oleh kasat mata, rezeki yang berbentuk barang, rezeki yang berbentuk sesuatu. Itu adalah rezeki yang biasa orang awam pahami. Yang namanya rezeki ya adalah rezeki finansial, pekerjaan, makanan, uang, cuan, dan lain-lain. Yang kedua adalah rezeki yang non materi, yaitu rezeki yang tidak berupa perbendaharaan, yaitu tadi kita ulaskan diberikan kesehatan, diberikan kesabaran, diberikan ketaatan, hatinya ayem, tentrem, tidak hasut, tidak dengki, tidak iri, selalu bersyukur. Ya, ini juga bagian daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Merasa cukup, ya, taat pada Allah. Ini adalah masuk dalam kategori rezeki yang saya katakan adalah rezeki non materi. Hadirin jamaah kajian rumah hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin, yang artinya tidak ada satupun makhluk yang bergerak di atas muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin, sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui tempat kediamannya, tahu rezeki itu kemana. Dialah yang mengetahui tempat penyimpanan rezeki itu adanya di mana. Dan semuanya itu sudah tertulis dalam satu ketetapan, satu buku yang sudah jelas. Ayat ini, para bapak ibu hadirin sekalian, memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya setiap makhluk itu tidak hanya manusia, semua makhluk hidup, khususnya kita yang berupa manusia, itu rezeki kita sudah ditanggung, sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di mana rezeki kita, tempatnya di mana, itu tidak akan meleset. Pasti akan tepat sasaran.
Ya, tidak akan meleset. Kalau sekarang lagi booming perang Iran, ya kira-kira seperti rudal Iran, tidak meleset. Tidak seperti pembagian bansos di negara kita, 50 meter meleset. Misalnya begitu. Kira-kira gitu. Artinya rezeki kita itu sudah, bahkan sudah pernah kita ulas pada pertemuan sebelumnya, yang waktu itu kira-kira antara takdir, kata saya, takdir, jodoh, rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Ya, kira-kira 4 bulan ya kalau tidak salah, 4 bulan sudah ditetapkan rezeki ajal kita. Ini tentunya ayat sama hadis saling berkesinambungan, Bapak Ibu. Hanya saja kita sebagai manusia, khususnya makhluk hidup yang saya bahas adalah kita sebagai manusia, meskipun rezeki kita itu sudah ditanggung, sudah dijamin oleh Allah, tetapi kita wajib untuk yang namanya ikhtiar. Kita wajib untuk berusaha untuk menjemput bola. Wajib ikhtiar untuk menjemput rezeki itu. Karena rezeki tidak akan datang sekonyong-konyong kepada kita tanpa kita jemput, Bapak Ibu. Sebab takdir itu juga hampir sama. Ya, takdir itu harus kita jemput dalam artian kita itu pengen jadi orang baik atau orang bodoh, orang jahat itu kan benar sudah ditakdirkan, tapi kan harus ada ikhtiar dari kita menjemput takdir itu. Begitu juga dengan rezeki yang kita bahas sekarang ini. Sehingga kita harus ikhtiar, berusaha untuk menjemput rezeki yang ada di tempatnya tersebut. Bagaimana kita menjemput rezeki? Tentunya profesi masing-masing dari kita ini beraneka ragam, Bapak Ibu. Ada yang mungkin, mohon maaf, kayak saya pendidik. Mungkin Kang Adib juga pendidik. Ada dari kita pedagang. Ada dari kita petani. Ada dari kita nelayan. Ada dari kita ASN. Ada dari kita tentara, pensiunan, polisi, dan lain-lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, profesi apa yang paling mulia, wahai Rasulullah? Inilah kehebatan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ditanya Bapak Ibu selalu menjawab dengan jawaban menyesuaikan siapa penanyanya. Nabi waktu ditanya jawabannya berbeda-beda. Profesi apa yang paling mulia, wahai Rasulullah? Kata Nabi, profesi yang paling mulia adalah aziro, bercocok tanam, bertani. Satu keadaan lain, Nabi ditanya profesi apa yang paling mulia, wahai Rasulullah. Nabi menjawab, yaitu sebuah pekerjaan yang dikerjakan seseorang dengan tangannya, dengan usahanya sendiri. Apapun itu, tukang bengkel kayak atau tambal ban, yang penting pokoknya dia berusaha dengan senjata sendiri. Terkadang Nabi ditanya, usaha apa yang paling mahal, Rasulullah, beliau menjawab,
Kerjaan yang paling mulia adalah at-tijarah, bisnis, berdagang, dan seterusnya. Ini memberikan gambaran pada kita. Kita itu kalau ditanya sama seseorang, tanya seseorang, kita kalau bisa menyesuaikan dengan orang yang nanya kepada kita, agar orang itu senang, agar orang itu termotivasi, lebih semangat. Apalagi yang ditanya itu seorang sosok. Nabi kan seorang sosok pada waktu itu. Sampai sekarang tentunya. Jadi ada ketenangan, ada kepuasan hati yang akan diterima oleh si penanya. Hadirin yang berbahagia. Sehingga dalam kesempatan malam hari ini, kalau ditanya, profesi apa yang paling bagus Pak Ustadz? Profesi apa yang paling bagus? Tentunya, kalau menurut saya, dari hasil analisa saya, setiap pekerjaan itu akan menjadi mulia jika bermanfaat untuk dia dan untuk orang lain. Pekerjaan akan menjadi mulia jika kita letakkan pada perannya masing-masing. Pekerjaan akan mulia, apapun itu pekerjaannya, ketika pekerjaan itu kita letakkan, kita taruh pada perannya masing-masing. Dan dilandasi oleh iman serta amal yang soleh. Dikatakan berdagang lebih utama daripada seorang petani karena siklusnya akan saling berkaitan, Bapak Ibu. Ya, petani butuh pedagang, pedagang butuh tukang sayur butuh tambal ban butuh ini butuh itu. Dan itu akan mulia sesuai dengan ketentuannya. Sangat sangat penting. Sehingga kalau ini menjadi prinsip kita, maka tidak akan ada lagi ego di antara kita. Loh, lo kok kerjaannya apa? Saya kerjaannya penyapu jalan raya, tukang sampah. Pakaiannya pakaian oranye. Itu pekerjaan yang Pak Ustadz. Kalau kota besar, kota-kota tidak ada petugas baju oranye atau tukang sampah, penyapu jalan, maka akan jeleklah kota itu. Harus kita posisikan. Sehingga apa? Kerjaan beliau mulia. Begitu juga seorang pedagang, orang pilihannya. Ya, kalau itu diterapkan, diletakkan pada porsinya masing-masing, yakin kan meskipun sekali lagi Bapak Ibu meskipun memang kalau dari segi berkembang secara finansial, keberkahan cepat mendapatkan finansial, saya kira kita sepakat pekerjaan yang cepat adalah bisnis atau dagang. Kalau melihatnya dari sisi finansial. Karena ada sabda Nabi, yang meskipun hadisnya doif, tis'atu aksyari rizki at-tijarah. 9 dari 10 pintu rezeki itu kebanyakan dari bisnis atau dagang.
terkaya yang ada di dunia itu, saya yakin nggak mungkin guru, ya dosen, ya ASN menduduki ranking terkaya sekota Cirebon, se-Jawa Barat. Nggak ada. Pasti orang yang paling ranking nomor satu kekayaan adalah pebisnis A, pebisnis B, pebisnis C. Itu betul, kami tidak menafikan. Ya. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, kalau melihat dari substansi pekerjaan apapun profesi, ya saya mencoba mengatakan sama sejajar. Yang penting diletakkan sesuai pada perannya masing-masing dan dilandaskan atas iman, takwa, dan amal yang soleh, maka itu akan sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, maka tidak ayal ketika Rasulullah itu pernah mengatakan kepada kita dalam kitab Ta'limul Mutalim, dalam bab pertama beliau mengatakan begini, dalam sebuah hadis yang artinya kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya thumma yasiru min a'malil akhirati bihusnin niyat. Banyak sekali aktivitas, amalan, perbuatan yang secara notabene adalah duniawi, tetapi bisa menjadi ibadah, bisa menjadi wasilah untuk masuk surga dengan niat yang baik. Artinya apapun profesi kita, panjenengan, saya, dan semua jamaah, itu hakikatnya adalah sama di depan Allah. Yang penting niatnya satu, adalah mencari nafkah untuk diri kita dan untuk keluarga kita, orang yang wajib kita tanggung, dan menjalankan perintah Allah. Maka itu saya kira semuanya sama. Kemudian sebab-sebab rezeki atau profesi menjadi berkah menurut Al-Quran dan As-Sunnah, saya golongkan ada sekitar 8 sampai 9 kategori, Bapak Ibu. Profesi atau rezeki kita menjadi berkah. Berkah itu apa sih, Pak? Berkah itu meskipun tidak banyak, tapi cukup. Berkah itu bisa berkembang. Berkah itu dirasa oleh keluarga nyaman, nikmat, baik, cukup. Berkah itu bisa membuat kita keluarga yang punya rezeki diberikan kesehatan, tenang, itu berkah namanya. Tidak harus banyak, tapi banyak juga berkah. So, gitu. Jadi berkah itu tidak melulu harus dapat banyak, tidak. Nah, konsep dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sebuah rezeki dan profesi itu dikatakan berkah, bahkan bisa menjadi melimpah. Itu kalau didasari beberapa faktor-faktor di bawah ini. Yang pertama adalah takwa. Sudah kita singgung tadi, takwa. Artinya kita orang yang sedang mempunyai profesi, yang sedang mencari rezeki, tanamkan pada diri kita untuk selalu takwa kepada Allah. Mudah kita ucapkan saya sendiri, tetapi aplikasinya sangat berat. Takwa dalam artian menjalankan perintah-perintah
Allah, Rasulnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kata Allah dalam firman-Nya dalam surat At-Tolak, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi, jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetapi ingat, ingat para hadirin jamaah, karena kita ini adalah tingkatannya adalah, kalau dalam tasawuf, makomnya tingkatannya tingkat kasab. Kasab itu tingkatan seorang manusia yang kita itu untuk mendapatkan rezeki harus kita mau kerja, harus mau usaha. Sehingga jangan hanya takwa, tapi kita juga ada ikhtiar. Kita kerja sambil takwa. Segitu. Hanya takwa aja, ke masjid aja, nggak ngapain. Kan saya ada takwa Ustadz. Nah, kita nggak begitu. Kita derajatnya masih derajat yang memang harus imbang, Bapak Ibu. Kan nanti sedikit-sedikit ya. Kan nanti dalam bahasan rezeki, Bapak Ibu, kalau dalam kitab Al-Hikam, tasawuf, itu ada orang itu memang memang ada orang itu jalan rezekinya tidak mencari rezeki. Duduk rezeki datang, ada yang begitu nanti. Tapi kita bukan itu. Ya, kita bukan makom kita, bukan ikatan kita. Jadi dia dari kejaran rezeki ada. Itu orang-orang tua kita dulu kan adalah para orang-orang soleh. Itu ya, ya begitu itu. Kita bukan yang di situ. Yang kedua, kisi-kisinya apa Pak Ustadz? Yaitu menjaga sholat. Menjaga sholat. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Suruh, perintahlah keluargamu, anak, istri, cucu untuk menjalankan sholat. Dan sabarlah atas sholat ketika menunaikannya. Berat, ya berat. Kita ini berat sholat. Sholat subuh, isya, lagi enak-enaknya suruh sholat. Sabar. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuq. Kami tidak meminta apa-apa dari engkau, justru kamilah yang akan memberikan rezeki kepada engkau. Bahasa orang Jawa, dipancinglah dengan sholat. Ya begitu. Tapi nanti mohon maaf, jangan sampai ada yang nanti mungkin bertanya, Pak Ustadz, saya udah sholat tepat waktu kok rezekinya masih begini. Ini kan sekedar stimulus, ya, sekedar faktor-faktor yang insya Allah akan memudahkan kita. Harus komplit. Yang ketiga kata beliau adalah meminta ampun kepada Allah. Selalu beristighfar. Nabi sendiri tidak kurang dari 70 kali Bapak Ibu. Saya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Pelencing, udahlah selesai. Abot mau wiridan itu abot. Nabi itu tidak kurang dari 70, bahkan 100. Istighfar. Padahal sudah dijanjikan Allah masuk surga. Saya panjenengan. Bagaimana kita? Ya saya ini juga sama. Karena ghafara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya, minta ampunlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya ia maha pengampun. Dan nanti Allah akan menurunkan hujan,
memberikan rizki dan anak yang baik kepada kalian semua dengan wasilah istighfar. Maka profesi rezeki apapun yang sedang kita lakukan, kita ikhtiarilah. Ikhtiar zahir dengan serius, ikhtiarnya dengan tadi istighfar, sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah, jelas ya, tadi pastinya sholat sunat, sholat duha harus dikerjakan. Kita, Bapak Ibu kita, sholat duha, terkenal bahasa kita santri, sorak minta rezeki, nggak apa-apa. Kita itu kan masih makamnya makam memang derajatnya orang yang minta rezeki. Nggak apa-apa. Yang kelima adalah dengan membaca sholawat. Ini dari hadis Nabi. Saya kutipkan ada hadis Nabi menyatakan, Man sholaya yawmal jumu'ati mi'ata marrah, qadallahu lahu mi'ata hajah, sab'ina min hawaijid dunya, wasalasina min hawaijil akhirah. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, khususnya di malam hari Jumat, di hari Jumat, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya 100 kali keinginan daripada hamba tersebut. Yang 100 dibagi dua, 70 adalah keinginan-keinginan tentang duniawi, dan 30-nya adalah permintaan-permintaan tentang akhirat akan dikabulkan oleh Allah dengan wasilah membaca sholawat. Karena sholawat itu kan dijelaskan dalam kitab Idahul Mubham, ya, fi natijatil abham, kitab Muantek, ya, di antara ibadah yang pasti akan diterima oleh Allah dan tidak akan ditolak oleh Allah adalah membaca sholawat kepada Nabi. Meskipun sekalipun riak, riak itu pamer, itu akan diterima oleh Allah karena saking agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terserah panjenengan mau menggunakan sholawat apapun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, bebas. Atau kalau orang-orang kita kadang melakukan sholawat al-munjiyat, Allahumma sholli ala sayyidina wa sholatan tunjina, sholat nariyah, sholatan kehamilatan, boleh. Silakan Bapak Ibu, bebas. Yang penting baca sholawat. Ya, ini hanya perbedaan teks, mangga. Tidak menjadi masalah. Yang ketujuh, Bapak Ibu, adalah kita topang profesi mencari rezeki kerja kita dengan berusaha semaksimal mungkin. Ini tentunya analisa saya secara zahir. Dikerjakan dengan sebaik mungkin, seprofesional mungkin, amanah, jujur, tidak menipu, ya, transparan, harus supaya seimbang. Ahli ibadah, sudah sholawatan, sudah duhanan, sudah tawakal, sudah takwa, tapi prakteknya curang, ya sama aja bohong. Saya begitu. Ini harus imbang semuanya. Maka Nabi itu dalam sabdanya, Innallaha yuhibbu al-mu'mina ayyudkina fi amali. Kira-kira Allah itu menyayangi hambanya ketika sedang bekerja, selalu bekerja dengan profesional. Itu ada hadisnya. Ayyudkina amalahu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua lagi, maaf. Tawakal kepada Allah. Apa tawakal itu, Pak Ustadz?
kita serahkan ikhtiar kita. Sudah profesional, sudah transparan, sudah sholat, sudah begini, sudah ini, sudah semuanya kita keluarkan, semuanya kita curahkan, daya kita sudah maksimalkan, maka kita tinggal pasrah, tawakal, kita serahkan kepada Allah. Maka yang terbaik Allah akan lebih tahu untuk kita. Terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin itu yang terbaik bagi kita. Kadang kita tidak tahu. Sehingga disinilah berat. Berat tidak hanya buat panjenengan. Kami pun akan merasakan sama. Ketika upah sudah kita laksanakan. Kemudian kita tawakal. Hasilnya kok tidak sesuai. Pasti kita kadang mengeluh. Seolah kadang kita mungkin bisa punya prasangka yang buruk. Terkadang. Nah, itu jangan sampai keluar dari kita, Bapak Ibu. Terkadang sesuatu yang tidak baik itu yang mungkin kurang baik, mungkin bisa saja itu sebaiknya yang baik untuk kita. Allah punya cara lain untuk menyelamatkan kita. Allah mungkin lebih sayang kita dengan kondisi mungkin yang seperti itu. Jadi inilah yang harus harus kita kuatkan hati kita. Mental kita harus siap untuk namanya tawakal. Tetapi biasanya wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, memasrahkan urusannya setelah ikhtiar kepada Allah, maka insya Allah Allah akan mencukupinya, Allah akan membantunya. Dan kisi-kisi yang terakhir, yang kedelapan adalah dipancing faktornya dengan bersedekah sesuai dengan kemampuan. Terkadang kita punya anggapan, oh, kita belum laku, Pak Ustadz, kok surah sedekah? Bukan begitu. Jangan nunggu kita punya uang dulu baru sedekah. Belum laku pun, uangnya sedikit pun, kita juga dianjurkan sedekah sesuai dengan kemampuan panjenengan. Ini penting. Saya pernah dapat cerita dari pengasuh pondok pesantren Darullah wa Dakwah, almarhum Ustadz Hasan Baharun, dari ceramah-ceramah murid beliau mengatakan, beliau itu dulu ketika pengen sesuatu kepada Allah, ya, karena orang Jawa Timur, Allah itu dipancing. Bukan berarti dipancing beneran, ya, harus paham. Dipancing maksudnya gini, ketika beliau menginginkan nanti dapat pengen bangun pondok, habisnya 1 miliar, maka beliau memancingnya dengan bersedekah 10 sampai 100 juta. Dipancingnya begitu. Sehingga kita mengeluarkan, nanti akan hadir kepada kita berlipat-lipat ganda. Itu maksudnya dengan memancing, bukan memancing dalam artian mancing beneran. Artinya, ini adalah trik. Ya, trik supaya kita itu dimudahkan rezeki, kita biasanya disuruh mengeluarkan dulu. Keluarkannya nggak seberapa, yang didapatkan akan lebih banyak, Bapak Ibu. Karena kata Allah dalam firman-Nya, dalam surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kamu infakkan untuk kebaikan, maka Allah akan menggantinya. Ingat, Allah akan menggantinya. Tapi sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksakan, apalagi sampai berhutang. Ini nggak dianjurkan oleh agama. Yang ada dikasihkan. Kalau nggak ada, dengan nebur atau apa ucapan yang baik, tutur sapa yang baik, ya, ketemu temannya baik, itu juga bagian daripada kita bersedekah. Senyum kepada temannya, tetangga, yang bagian dari sedekah.
sedekah kalau kita tidak mampu dengan sedekah yang materi. Hadirin Bapak Ibu kajian Rumah Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kami jelaskan sedikit tentang ciri-ciri profesi atau rezeki kita itu tergolong dalam kategori yang berkah. Apa sih Pak Ustadz ciri-ciri? Tandanya kalau profesi saya itu berkah, pekerjaan kita itu berkah, rezeki saya itu berkah. Yang pertama, Bapak Ibu, ciri-cirinya adalah panjenengan kita semuanya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Ketika kita diberi rezeki oleh Allah, kok ibadah kita juga tambah baik, tambah banyak, tambah ber Dirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, ciri-ciri daripada rezeki profesi kita berkah adalah ada ketentraman hati, ketenangan jiwa pada kita semuanya. Jiwa kita tentram, tenang, kalau orang Jawa ayem. Ini ciri-cirinya. Tidak gusar, tidak kemana-mana. Dan yang ketiga adalah mudah untuk melakukan kebaikan. Kita senang melakukan kebaikan, menolong orang, nyapa dengan baik, bantu orang. Nah, inilah efek yang ditimbulkan daripada profesi rezeki yang berkah, yaitu ciri-cirinya akan bisa mendapatkan hal tadi. Yang keempat adalah kita akan merasa cukup dengan apa yang kita dapatkan. Meskipun tidak banyak, kok cukup. Ada kebutuhan, cukup. Tidak sampai kemana-mana. Minjem, pinjol, tidak. Dan yang kelima adalah terakhir, ciri-ciri rezeki itu berkah, profesi itu baik. Kita mudah untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Inilah di antara ciri-ciri
atau rezeki yang kita katakan dengan berkah. Satu, bisa meningkatkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah, ibadahnya juga meningkat, hatinya tentram, jiwanya kalem, nyaman, tidak gusar, bersyukur kepada Allah, selalu merasa cukup dan mudah untuk berbuat baik kepada orang lain. Inilah di antara ciri-ciri bahwasanya profesi atau rezeki itu dikatakan berkah. Adapun amalan-amalan Bapak Ibu untuk rezeki profesi kita supaya rezekinya mudah berkah sangat banyak sekali. Dikatakan dalam kitab Kasyifatus saja, ya barang siapa yang setiap hari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim setiap hari 100 kali, kata beliau, insya Allah tidak akan lepas di tangannya itu dinar dan dirham. Artinya apa? Insya Allah akan selalu punya duit. Selalu membaca surat apa namanya itu baca surat Al-Waqiah. Ini juga bisa mendatangkan rezeki. Banyak istighfar tadi sudah kita singgung, banyak sholawat sudah kita singgung. Silahkan mana yang memungkinkan kita laksanakan, silahkan kita praktekkan bersama-sama dalam rangka ikhtiar kita untuk menggapai rezeki dan profesi. Yang terakhir, ada sabda Nabi yang menyatakan begini, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada dosa yang dosa itu tidak akan bisa dihilangkan, tidak akan bisa ditebus oleh sholat, zakat, puasa, dan lain-lain segalanya. Tapi dosa itu hanya bisa ditebus dengan seseorang prihatin atau fokus semangat dalam mencari rezeki. Jadi hakikat orang ketika mencari rezeki, dapat atau nggak dapat, itu bisa melebur dosa kita. Itu bagian daripada jihad kita, Bapak Ibu. Jihad dalam sekarang itu diartikan oleh Antoni Syafi'i, tolabul halal faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Jihad kita itu dalam ekonomi diantaranya jihad mencari rezeki yang halal. Ketika belum dapat, itu akan melebur dosa kita. Dosa yang tidak akan bisa dilebur selain kita itu semangat, fokus, terus berjuang untuk mencari rezeki profesi yang akan kita kejar. Demikianlah kajian pada malam hari ini yang bisa kami sampaikan kepada hadirin, hadirat sekalian. Semoga bisa bermanfaat dan bisa bersama-sama kita untuk merealisasikan baik saya pribadi dan juga panjenengan semua. Nah, sebelum kata akhiri, saya serahkan kepada host Kang Adib. Barangkali ada pertanyaan, sharing untuk materi malam hari ini, kami persilahkan. Baik, Alhamdulillah, Ibn Kasiron kami sampaikan kepada guru kita, Ustaz Arifin yang telah menyampaikan materinya. Sekarang kita ke sesi diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa bertanya langsung kepada kita, Ustaz Arifin. Monggo, Bapak Ibu.
Baik, yuk sambil nunggu pertanyaan, mungkin ini ada satu pertanyaan Pak Ustaz. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita bersalawat, doa atau membaca Al-Quran dengan tujuan duniawi seperti itu? Bukankah untuk urusan kecil saja kita diperintahkan untuk meminta dengan berdoa? Atau mungkin hakikatnya dirubah untuk dicukupkan saja urusan dunia dan untuk mempermudah ibadah begitu Ustaz. Mohon diulang Kang Atip. Nih, ini pertanyaannya, apakah boleh kita bersolawat, berdoa, dan membaca Al-Quran dengan tujuannya duniawi, Pak Ustaz? Jadi mungkin seperti ada hajat atau mungkin punya apa namanya ingin acara rezeki atau dimudahkan kerjaannya seperti itu. Nah, dengan bersolawat, berdoa, dan membaca Al-Quran seperti itu, apakah boleh atau diperkenankan seperti itu? Karena kan ketika ada urusan yang kecil saja kita diperintahkan untuk berdoa seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih kepada penanya yang budiman. Pertanyaan yang cukup sangat menarik ya. Apakah kita boleh baca sholawat, baca ayat dengan tujuan untuk duniawi? Penanya yang saya banggakan tentunya tujuan kita pasti yang pertama ketika kita membaca tadi misalnya surat Al-Waqiah, pasti tujuannya kita adalah mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah pasti ya tujuannya. Beramal ibadah untuk akhirat itu sudah jelas. Tetapi tidak ada salahnya itu juga kita selipkan untuk urusan duniawi. Karena yang ngajari juga Rasulullah sendiri. Rasulullah kan sering mengatakan pada kita, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, maka nanti ada juga di antaranya. Misalnya nanti, saya nggak hafal betul ya secara teks, suruh baca surat Al-Waqiah. Seperti tadi yang saya ungkapkan, Nabi sendiri suruh membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan meng- mengkabulkan hajat-hajat 100 hajat, yang 70 adalah duniawi, yang 30 adalah untuk akhirat. Nabi sendiri yang ngajari kepada kita. Tetapi menurut saya jangan niatnya murni untuk itu. Ya, itu caranya. Pasti ketika kita baca salawat ya saya niatnya apa? Ya baca salawat kepada Nabi. Semoga rahmat itu selalu pada Rasulullah, rahmat Rasulullah. Nah, di samping itu saya punya niat yang lain sisipannya supaya nanti rahmatnya juga kembali kepada saya dimudahkan. Nah ini banyak sekali tentunya ya. Misalnya kita baca istighfar, apakah tujuannya kita melulu mencari rezeki? Tidak, ya kita memang sengaja meminta ampun kepada Allah. Nah, tapi dengan wasilah itu Allah akan memberikan kemudahan. Ini namanya adalah sebab akibat kira-kira. Tujuannya saya yakin semuanya untuk kita takarub untuk Allah. Tetapi di samping itu ada selipan untuk duniawi. Dan itu tidak menjadi masalah. Banyak ya ayat-ayat atau maaf hadis-hadis yang menjelaskan tentang permohonan-permohonan itu. Adapun kita berdoa kepada Allah betul, apapun kita diminta doa kepada Allah. Tetapi dalam konsep kami, kita, ilustrasinya, terkadang saya mau ketemu dengan Pak Prabowo, tapi saya nggak punya akses. Ya saya ternyata susah untuk bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi ketika saya punya akses, saya punya kenalan, Pak Teddy misalnya, ajudan beliau, saya akan mungkin lebih mudah ketemu. Itu kadang kita juga begitu, pakai wasilah atau tawasul. Dengan apa tawasul Pak Ustadz? Dengan amal soleh kita, dengan doa kita, dengan sholat kita. Tadi, ya, itu kira-kira Kang Tim. Semoga bisa dipahami oleh penanya dengan baik. Iya, Alhamdulillah, syukur Pak Ustaz. Jadi emang intinya yang pertama yang harus diniatkan karena Allah ya Pak Ustaz. Jadi di Ya, samping itu kita juga mungkin bisa menyelipkan sedikit hajat duniawi kita seperti itu.
Baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini, Pak Ustadz. Sebelum bertutup, kami persilakan kepada Pak Ustadz. Barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement pada kajian kita malam hari ini. Monggo. Terima kasih para hadirin jamaah kajian Muhijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari kajian malam hari ini adalah apa? Kita sebagai manusia, sebagai makhluk, kewajiban kita adalah ikhtiar untuk bekerja, untuk menekuni profesi apapun yang telah kita punyai, tanpa membedakan profesi apapun tadi sudah kita jelaskan. Semuanya profesi kita sama, asalkan diletakkan sesuai dengan pos-posnya dan akan menjadi mulia ketika ditempatkan pada tempatnya. Yang penting adalah dibekali dengan iman, takwa, amal soleh, dan untuk kebaikan bersama. Maka akan bernilai ibadah. Apa artinya? Seperti saya, Kang Adib mungkin sebagai seorang pendidik, mendidik orang tiap hari mentransfer ilmu, kalau tujuannya kita semata-mata, maka kita tidak lebih menyedihkan. Lebih baik mereka yang ada di jalan menyapu, tapi tujuannya ikhlas karena Allah. Ikhlas bukan berarti kita tidak mendapatkan materi, tidak. Ya, ikhlas itu ya kita mengerjakan pekerjaan dengan profesional, dengan amanah, dan sebaik mungkin. Hak kewajiban itu kan ada di belakang, Bapak Ibu. Nah, kita kan punya kewajiban, ada hak yang akan kita dapatkan. Tentunya. Kemudian, ya supaya profesi kerjaan kita, rezeki kita berkah, maka kita jangan segan-segan untuk menambah ketakwaan kita, bersyukur kepada Allah, sholatnya ditambah, istighfarnya ditambah, kemudian sholatnya ditambah, dan kalau ada sedikit silahkan berbagi dengan yang lain. Itu insya Allah akan menjadikan rezeki kita berkah. Dan kalau sudah berkah nanti akan kembali pada kita. Kita mudah untuk melakukan kebaikan, ringan untuk beramal soleh, ringan untuk mengucapkan syukur, ringan untuk membantu orang lain. Nah, sehingga kegiatan kita, aktivitas kita, meskipun secara kasat mata adalah materi, tapi kenyataannya, hakikatnya itu adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain sama dengan orang yang baca Al-Quran, orang yang berzikir kepada Allah, hanya beda konteks saja. Itu saja, semoga bermanfaat. Itu bersama dengan baca doa. Muhammad wa sallallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabi wastajmain alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'at hadhihi jam'atan mardiyatan indallah wa inda rasulih, jam'atan marhumatan indallah wa inda rasulih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'amilna bima 'alimna innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rzuqna ilman nafi'an warizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka rizqan katsiran halalan thayyiban barakan fina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sayyidi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Ah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kepada para jamaah semua dan kepada Kang Atip selaku host. Barangkali ada tutur kata yang kurang baik dan menyinggung, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan Pak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan diberikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita tutup Amin, amin. pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika Subhan. asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.